Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini gue akan nge-review manga One Piece chapter 961 yang udah rilis beberapa saat yang lalu ya. Sebelum kita mulai ke videonya, gue saranin untuk like, komen, dan subscribe channel gue dulu. Kalau udah, kita langsung aja menuju ke videonya, kita let's go. Manga One Piece chapter 961 yang berjudul Tolong Biarkan Kami Mati. Cover story kali ini masih menunjukkan drama keluarga dari Chiffon, Lola, dan Pon. Terlihat Pon memeluk Chiffon dan Lola setelah berpuluh-puluh tahun. Lalu scene berganti, terlihat X-Drake yang memikirkan percakapannya dengan Koby. Koby mengatakan kepada X-Drake bahwa Luffy memiliki kekuatan untuk menarik orang lain. Hal itu pun diakui oleh Dracul Mihawk. Lalu terlihat pula Zoro memblokir X-Drake. Zoro berkata bahwa Zoro tidak mampu mempercayai X-Drake begitu saja. Jinbe memperingatkan X-Drake bahwa ada aturan kehormatan bahkan di dunia bajak laut pun. Jadi Jinbe tidak dapat mempercayai X-Drake yang dengan mudah berpindah dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Lalu Luffy berkata, "Oh, tidak apa-apa, kita bisa bertarung bersama-sama untuk mengalahkan kelompok Kaido." Belum selesai berkata, Jinbe dan Zoro lalu memotong percakapan Luffy. Mereka berkata, "Tutup mulutmu, Kapten Bodoh." Lalu kita berpindah ke pertarungan yang lain. Terlihat Page One yang sudah berubah menjadi mode Zoannya bertarung menghadapi para samurai anak buahnya Hyogoro. Tetapi lalu duar, tiba-tiba ada ledakan di sekitar Page One. Terlihat Usopp yang menembak Page One dengan Minjori Boshi Dokuro Bakuhatsu. Itu nama jurusnya Usopp ya teman-teman. Lalu terlihat pula ya, di sini ada ulti yang mencari siapa yang menembak Page One. Lalu ia melihat Nami. Nami berkata, "Saya Nami, dan saya senang membasmi kadal seperti Anda." Tapi sebenarnya bukan Nami yang berbicara seperti itu. Yang berbicara seperti itu adalah Usopp yang berada di belakang Nami. Lalu setelah berbicara seperti itu, Nami dan Usopp berlari menjauhi Page One dan Ulti. Dan otomatis Page One dan Ulti ikut mengejar Nami dan Usopp. Lalu cerita berpindah lagi teman-teman. Terlihat Apo yang menyerang Luffy yang tanpa menggunakan Gear 4-nya lagi. Lalu Luffy dengan cepat menutup telinganya untuk menghentikan serangannya Apo. Lalu terlihat Apo membantu Hacha yang sedang mabuk. Apo berkata kepada Hacha bahwa Numbers yang lain sudah dikalahkan karena mabuk. Lalu Hacha melihat Franky. Hacha mengira Franky adalah mainan. Lalu Jinbe berkata kepada Franky untuk lari keluar agar Hacha tidak menyerang para samurai lagi. Lalu terlihat Apo yang ingin memanggil para Numbers yang lain, tetapi dengan cepat Zoro dan X-Drake langsung menyerang Apo. Lalu Apo bertanya kepada X-Drake, apakah sekarang X-Drake berada di kelompok bajak laut lemah ini? Mendengar itu semua, Zoro langsung marah ya kepada Apo. X-Drake juga sama, dia tidak menyukai Apo sedari dulu. Dan selanjutnya mereka bekerja sama untuk mengalahkan Apo bersama. Namun terlihat pula di sana ada Queen yang memegang senapan. Queen langsung menembak mereka semua dengan senapannya. Lalu terlihat X-Drake yang kaget dengan peluru jenis yang ditembakkan oleh Queen. Apakah itu peluru yang terbuat dari batu laut? Kemungkinan iya ya teman-teman. Lalu kita berpindah ke atap tengkorak Pulau Onigashima. Terlihat anak buah Kaido dan satu number sudah dikalahkan oleh suku Ming. Lalu terlihat pula Jack yang terlempar ke tanah. Yang terlihat juga di sini dia menderita luka berat. Terlihat juga di sini salah satu taringnya patah ya teman. Lalu Kaido melihat Jack yang sudah kalah. Di sini Kaido ikut turun tangan untuk mengalahkan suku Ming. Lalu Jack berkata, "Maaf." Lalu Kaido berkata, "Jack, kamu tidak lemah, tetapi mereka yang terlalu kuat." Dan akhirnya kita bisa melihat Nekomamushi dan Inuarashi yang berubah menjadi Sulong. Lalu terlihat Kinemon yang berterima kasih kepada suku Ming karena telah membukakan jalan untuk menuju ke Kaido. Lalu terlihat Kaido menyuruh Jack untuk pergi untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Dan Kaido tertawa di hadapan Kinemon dan yang lainnya. Kaido berkata, "Berapa kali kau dapat melarikan diri dari serangan ini?" Lalu Kinemon menjawab, "Kami tidak pernah melarikan diri dari seranganmu." Lalu Kaido menyemburkan serangan api. Dan terlihat pula Kinemon membelah serangan itu menjadi dua. Dan terlihat juga di sini ya, mulut Kaido yang luka akibat tebasan Kinemon. Memang keren Kinemon ini ya teman-teman ya. Lalu terlihat juga Akazayan 9. Mereka berkata, "Kami telah selesai melarikan diri. Dan untuk kali ini, biarkan kami mati sebagai samurainya Tuan Oden."
Dan kami akan membawamu ikut mati bersama kami, Kaido. Tekad yang bener-bener gila ini menurut gue ya teman-teman ya. Badass bener kali ini chapternya. Oke, jadi itu scene terakhir ya teman-teman untuk chapter kali ini. Dan untuk minggu depan itu enggak libur. Oke, jadi sekian dulu review singkat dari gua ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.